Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami mau belajar agar kami memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan melalui firman, melalui tema yang kami akan baca, yang kami akan diskusikan hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, mohon pimpinanmu, bimbinganmu buat kami semua, supaya kami dapat memahami apa arti daripada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendapatkan satu tema, yaitu jangan menjadi batu sandungan. Tertulis di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita baca dua-dua ayat. Saya akan baca ayat 13 14 ya. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itu sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, jangan kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin, puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema jangan memberi batu sandungan. Penulisnya adalah Rasul Paulus sendiri, ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 23 ini. Dalam bagian ini Paulus sebenarnya menasehati jemaat yang ada di Roma mengenai makanan, ya, seolah-olah sepele gitu ya. Masa iya sih orang percaya masih mempersoalkan soal makan dan minum? Tapi itu kenyataan kalau kita lihat di sini, bahwa tujuan daripada Rasul Paulus untuk menasehati orang percaya kepada Kristus di Roma. Jadi ada istilahnya dalam hal ini, orang Kristen yang ada di Roma itu memiliki satu pengajaran, tapi mendapat pemahaman yang berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam hal ini, kalau kita baca untuk seterusnya, persoalannya adalah persoalan mengenai makanan. Jadi antara mereka yang mengharamkan daging dan mereka yang tidak mengharamkan daging. Nah, saya melihat perkaranya di mana gitu ya. Perkaranya di situ adalah ketika orang yang ada di Roma itu istilahnya memiliki satu keyakinan kepada Kristus dengan aturan yang berbeda, atau saya katakanlah begini, orang Kristen Yahudi dengan orang Kristen non-Yahudi. Jadi kalau lebih diperjelas lagi, kita akan menemukan di sana adalah
orang Kristen yang imannya kuat dan orang Kristen yang imannya lemah dalam hal ini mengenai makanan. Mereka yang kuat dan mereka yang lemah dalam iman khususnya untuk hal makanan, khususnya terkait saat mereka makan nih. Ternyata ada persoalan di antara mereka tentang keyakinan ya kepada Kristus, bahwa sebagian ada orang yang percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan cara mengikuti seluruh aturan-aturan yang berlaku pada hukum mereka gitu. Misalnya katakanlah bagi orang Roma yang percaya kepada Kristus pada saat itu, ketika mereka percaya kepada Tuhan, dia masih mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat dalam hal ini begini: janganlah memakan daging yang sudah dipersembahkan, kira-kira gitu. Duduk perkaranya di situ sebenarnya ya. Kalau kita pelajari dalam Roma pasal 14 ini, kenapa bisa terjadi demikian? Karena perselisihan antara orang yang percaya ini, dua kubu ya, kubu yang hanya memakan sayur-sayuran saja dengan kubu yang bisa makan apa saja gitu ya. Kalau kita lihat untuk kelanjutannya nanti, maka kita tahu bahwa kedua orang percaya ini, kedua orang yang beriman ini mendapat teguran. Jadi tidak ada satupun yang dibela oleh Rasul Paulus. Ayat yang ke-14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itu sesuatu itu najis. Jadi ketika Rasul Paulus memberikan nasihat terhadap orang yang percaya ini, dia bilang begini, aku tidak mengatakan bahwa makan daging itu najis atau haram, tapi saya berkata bahwa orang yang menganggap sesuatu itu najis, ya itulah najis, katanya. Jadi yang makan daging berkata bukan yang masuk ke dalam adalah najis, tapi yang keluar yang disebut najis. Nah, maka dari sini kita percaya bahwa kedua orang yang percaya ini saling menghakimi. Maka perbedaan pendapat dalam hal ini, dalam hal makan dan minum ini, antara orang yang percaya kepada Tuhan itu wajar saja. Contoh saya buatlah, kita pun sebagai satu sinode, ada di kalangan kita satu sinode mengharamkan daging B2, tapi ada yang menghalalkan segala daging apa saja bisa dimakan. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah sekiranya kita yang sudah diberikan kebebasan dalam ayat yang ke-15, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi baik orang yang tidak makan daging sama orang yang makan daging, Kristus mati untuk mereka gitu ya. Jadi mau makan daging atau tidak daging sebenarnya tidak mempengaruhi keselamatan. Namun ketika kita makan daging di hadapan orang yang pada umumnya tidak makan daging, inilah yang menjadi celah. Salah satu contoh begini, Lazarus, orang miskin, bertemu dengan orang kaya yang setiap hari bajunya gonta-ganti. Di Alkitab dituliskan bahwa orang kaya itu selalu berpakaian yang gonta-ganti setiap hari, itu dikatakan begitu ya. Nah, hal ini adalah sesuatu yang menjadi polemik antara orang miskin dengan orang kaya, di mana orang kaya ini selalu hidup di dalam kemewahan. Jerih payah seseorang itu ya wajar saja untuk dihabiskan. Sah-sah saja miliknya. Entahkah dia mau berpoya-poya, entahkah dia mau memboroskan apa yang ia raih, ya nggak jadi masalah. Mau makan di rumah makan yang wah, di restoran yang wah juga nggak ada masalahnya. Tapi yang menjadi masalah bahwa orang miskin yang ada di hadapannya itu tidak dikasihinya, artinya tidak berbagi. Maka yang menjadi masalah itu kemudian adalah ketika orang miskin atau Lazarus ini mati, dia duduk di pangkuan Abraham, dan orang kaya tadi juga mati. Baik orang kaya, baik orang miskin mati gitu ya. Setelah kita lihat duduk perkaranya di sini, bukan berarti gara-gara miskinnya dia mati masuk dalam pangkuan Abraham, sementara orang kaya tadi gara-gara kayanya tidak masuk ke pangkuan Abraham. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah membuat orang lain sedih, membuat orang lain hilang damai sejahtera.
Sementara ketika kita yang yakin dan percaya sudah dibebaskan oleh Tuhan, seharusnya tidak menjadi batu sandungan. Masalahnya bukan masalah haramnya, bukan. Dikatakan gitu, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita lihat di sini bahwa bertumbuh dalam satu gereja, tapi cara menerapkan Injil ini berbeda satu dengan yang lain. Kayak nggak jelas, nggak nyambung, aku dengan dia, pemahamannya berbeda gitu kan. Karena satu ayat saja kebenaran firman Allah disampaikan, di 2 orang atau di 5 orang itu akan memiliki pengertian yang berbeda. Dari hal yang berbeda inilah orang cari persoalan. Padahal yang sesungguhnya dikatakan oleh Tuhan, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, dan Roh Kudus. Adakah kita makan makanan yang diberikan kebebasan itu mendatangkan damai sejahtera lingkungan kita? Atau justru menjadi batu sandungan? Nah ini yang menjadi problemnya adalah bukan masalah kita nggak boleh makan daging, tapi masalahnya adalah adakah kita pada saat makan itu mendatangkan damai sejahtera gitu ya. Bukan satu tolak ukur bagi Rasul Paulus mengenai masalah makan dan minum, tapi yang menjadi ukurannya adalah ketika kita membangun kerajaan Allah. Artinya begini, kalaulah kita boleh hidup berdampingan dengan orang yang sekeyakinan dengan kita ataupun ya orang yang memiliki satu kepercayaan bersama dengan kita tapi berbeda pemahaman, dia percaya kepada Kristus, kita juga percaya kepada Kristus. Kalau hanya soal makanan saja kita jadi pisah atau berbeda keyakinan, kembali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang menjadi batu sandungan itu. Maka kita yang diberikan kebebasan itu harus memiliki kehati-hatian atau kewaspadaan. Kita harus pandai-pandai menempatkan diri kita. Lihailah supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita itu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Biasanya ular itu, sekalipun kita ada di hadapannya, jikalau kita tidak mengusik dia, dia tidak akan mematok kita langsung gitu, enggak ya. Tapi ketika ia sudah mulai terusik, jalan keluarnya dia melawan gitu ya, mematok gitu ya. Itu kalau dia terusik, maka jangan sampai kita membuat orang lain terusik dengan keberadaan makanan kita atau minuman kita gitu. Dalam hal ini gini, di Roma itu banyak orang yang tadinya memiliki kepercayaan kepada dewa-dewa. Nah, masalahnya di situ sebenarnya. Jadi orang memiliki sesembahan, jadi mereka buat kuil atau kayak berbentuk tempat persembahan ibadah gitu. Saat mereka ke kuil atau hari-hari tertentu, mereka memberikan sesajen atau persembahan yang tentunya dari daging. Tentu saja dalam hal ini dewa-dewa mereka nggak makan dagingnya. Bahkan daging yang mereka persembahkan itu, sebagian orang ambil itu dan dijual di pasar. Begitu duduk perkaranya, ceritanya begitu ya. Nah, setelah dijual di pasar, ya harganya tentu murah gitu ya, tidak sama seperti timbang hidup gitu ya. Nah, akhirnya berhubung karena murah, berbeda dengan harga yang lain, sehingga itu laris di pasaran. Maka orang yang kuat imannya, alah, percaya aman. Kita percaya kepada Tuhan ya, itu satu ya. Jadi kalaupun ada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain itu bukan Tuhan. Sikat saja gitu ya. Maka semua yang berkaki 4 boleh dimakan kecuali meja gitu ya. Maka orang yang beriman kepada Kristus yang tidak menyatakan bahwa itu haram, dimakannya semua. Akibat apa? Karena daging yang mereka sudah persembahkan itulah yang disebut orang percaya kepada Kristus yang non-Yahudi itu menyatakan bahwa itu haram. Kenapa dikatakan haram? Ada ayatnya. Ayatnya di mana? Karena binatang yang sudah dipersembahkan, binatang yang tercekek, binatang yang berkuku belah haram bagimu. Itu kata perjanjian lama atau di hukum Taurat. Sementara kejadian ini ada di perjanjian baru. Ada orang Kristen yang Yahudi atau yang percaya kepada Kristus atau yang saya katakan imannya yang kuat, makan saja semua. Karena apa yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan kepada Petrus, termasuk di sana adalah binatang-binatang, boleh semua dimakan. Jadi dimakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, inilah yang menjadi
batu sandungan bagi mereka, di samping daripada mereka mendapatkan daging yang sudah dipersembahkan ke berhala-berhala atau kuil-kuil orang Roma pada zaman kuno, harganya lebih terjangkau, murah gitu. Biasanya kita kan tergiur dengan harga murah atau harga diskon lah, saya katakan demikian ya. Diskon itu lebih asik gitu ya. Apalagi ibu-ibu yang biasa ke pasar gitu ya. Misalnya biasa dikasih jatah 100.000 hanya untuk beli daging hanya sekilo gitu kan. Pada kenyataannya waktu daging yang dipersembahkan ke kuil-kuil itu dijual di pasaran bisa jadi dapat 3 kilo gitu ya. Wah, dikepung lah rame-rame untuk beli daging itu ya. Nah, karena murahnya. Namun ini yang menjadi batu sandungan. Nah, Rasul Paulus tidak pula membela orang yang lemah itu, orang yang tidak makan daging itu. Kalau saya katakan di sini adalah orang yang makan sayur-sayuran saja. Memang betul ya. Kalaupun kita makan sayur, kalau disertai dengan ucapan syukur, pasti dibuat Tuhan untuk kita mendapatkan vitamin yang lebih. Masalahnya adalah kalau kita lihat di sini, dalam Roma pasal 14, ayat yang ke-13 sampai dengan 23 ini, sekali lagi, kalau kita lihat di sini adalah bertumbuh dalam satu gereja, tetapi cara menerapkan kabar baik atau Injil atau apa yang kita terima mungkin berbeda satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana orang yang berbeda ini bisa hidup bersama, gitu ya. Dan kita tidak boleh lari dari perkara tersebut, karena akan banyak hal yang membuat kita menjadi berbeda. Namun, apakah perbedaan itu yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Inilah yang perlu kita kaji lebih dalam. Di sini adalah, kubu pertama adalah orang yang lemah imannya, tidak makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, dan orang yang kuat imannya, makan segala sesuatunya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena makan atau tidaknya tidak mempengaruhi keselamatan. Kira-kira begitulah ajaran daripada Rasul Paulus, pertikaian antara orang percaya di dalam Roma pasal 14 ini ya. Bagaimana kita harus menjadi solusi. Artinya di sini, kubu yang lemah dan kubu yang kuat ini tadi, Paulus mengatakan tidak ada yang lebih benar karena semua punya argumen sendiri. Jadi solusinya adalah Roma 14 ayat 14 itu Paulus mengatakan makan tidak mempengaruhi hubungan kita kepada Allah. Tidak mempengaruhi. Jadi iman, kalau kita beranggapan bahwa itu najis, maka jadi najis. Karena segala sesuatu kita harus lakukan dengan iman. Jadi kalau kita bilang sudah disucikan, maka itu akan menjadi suci gitu ya. Di sini tidak jauh dari kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya mengenai ke gereja ini. Ada orang yang pergi ke gereja karena kita sudah mendapatkan kebebasan, tidak serta-merta kita ke gereja itu dengan pakaian yang menor-menor gitu ya. Enggak lah ya. Biasa-biasa aja. Enggak bisa kita tutupin bahwa ada juga di antara umat atau orang yang percaya masih merokok datang ke gereja. Ini sebagian orang menjadi tanda tanya. Ini gereja ini apakah kurang kuat ya mengajarkan supaya orang yang merokok tidak merokok gitu. Sekuat-kuat apalagi ya. Sebenarnya sudah ditegur berkali-kali juga. Bahkan saya pernah berargumentasi sama orang yang ngerokok. Dia bilang gini, ampun ya, kalau merokok mas saya udah coba berulang-ulang kali untuk lepas dari rokok. Tapi saya tetap masih terikat katanya. Kenapa aku bilang? Sudah gimana ya, udah kayak kecanduan gitu katanya. Apakah dengan mereka merokok kita harus jauhi mereka? Nah itu tadi, padahal mereka sudah mulai mengikut Tuhan, sudah mulai memberi diri, sudah mulai ya, beribadah dengan rajin. Nah, apakah dengan gara-gara rokoknya kita harus jauhi mereka supaya mereka bertobat? Nah, akan ada hal-hal yang kemudian muncul tidak kita inginkan. Maka dari itu apakah kita cuek-cuek aja terhadap mereka? Enggak juga. Maka hal ini yang disebut oleh Rasul Paulus, bijaklah kita, pandai-pandailah kita, dengan cara demikian kita harus dukung mereka dalam doa supaya pelan-pelan Tuhan akan berikan solusi yang terbaik. Maka dari itu pelajaran yang kita ambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 23 itu tadi, masalahnya adalah masalah soal makan dan minum yang dimana di sana duduk gelar perkaranya mengenai persembahan yang sudah dipersembahkan kepada kuil
tidak boleh lagi dimakan. Namun kenyataannya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang masih makan. Apakah dengan cara demikian kita memberikan pendapat kepada mereka bahwa kita tidak sepaham atau kita tidak berteman atau memisahkan tubuh Kristus? Tidak ya. Artinya begini, yang saya mau sampaikan di sini. Masa kita membuat sok orang lain gara-gara hal sepele? Karena kalau kita lihat di sini bahwa makan dan minum itu tidak mempengaruhi keselamatan. Bahkan Tuhan pun sebenarnya ingin membuat mereka atau menunggu mereka, dan Tuhan sabar terhadap pertobatan setiap orang yang percaya dan menantikan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, yang ketiga, solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah ayat yang ke-19 sampai 23. Kalau ada masalah, jangan kita biarkan masalah itu berlarut-larut sehingga menimbulkan perpecahan. Tapi ketika ada masalah, temukan solusinya. Solusinya itu adalah di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jangan engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanan orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Artinya begini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Masalah boleh ada, tapi solusi kita harus berikan. Nah, jadi apa solusinya? Mengejar apa yang membangun dan mendatangkan damai sejahtera. Solusinya adalah ketika kita berdampingan dengan orang yang tidak sepaham dengan kita, jangan sampai gara-gara makanan dan minuman kita terpisah dari tubuh Kristus. Namun yang harus menjadi solusinya di sini adalah kita mengejar apa yang membangun dan yang mendatangkan damai sejahtera. Kita membangun atau tidak dalam hal ini. Makanya kita harus mendatangkan apa yang membangun dan mendatangkan damai sejahtera. Kira-kira damai sejahtera enggak kita makan daging di hadapan orang yang tidak makan daging. Nah, kalau gara-gara makan daging kita berpisah satu dengan yang enggak usah kita makan di hadapan mereka. Tapi boleh kita makan ketika kita dalam rumah atau kita tutup kamar lah makan kalau kepingin banget gitu ya. Dalam hal ini, inilah yang perlu kita lakukan supaya kita mengejar apa yang membangun dan yang mendatangkan sukacita. Kemudian ketika ada masalah dan kita temukan solusinya, siapa yang bertanggung jawab? Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang bertanggung jawab di sini adalah, saya akan tambahkan sedikit ya, di dalam Roma pasal 15 ayat 1 dikatakan begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Kembali kepada peristiwa yang ada di dalam Roma pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23 ini, memang masalah ada di sana. Tapi ketika ada masalah, ada solusinya. Dan ketika ada solusinya, ada yang bertanggung jawab. Nah, kita pun sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tidak mungkin tidak ada masalah di dalam gereja, di dalam rumah tangga, tapi marilah kita temukan solusinya. Nah, solusinya adalah tentu, ini sudah menjadi satu patokan bagi kita sebagai orang percaya, jangan kita cari solusi ke tempat yang lain. Tuhan sudah berikan solusi dalam segala perkara. Solusinya mengejar apa yang membangun dan apa yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, kalau kira-kira pertengkaran yang kita hadapi atau perselisihan yang kita lihat dalam satu gereja itu tidak mendatangkan atau tidak membangun atau tidak mendatangkan damai sejahtera, maka solusinya adalah kita bangun dan kita harus mendatangkan damai sejahtera. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah kita yang kuat menanggung kelemahan orang lain. Nah, seperti Lazarus dengan orang kaya tadi, seharusnya saya yakin percaya ketika orang kaya tadi makan di meja makan yang berlimpah-limpah, ada di situ siputnya, ada udangnya, ada B2-nya, ada ikannya, semua boleh dimakan. Tapi Lazarus yang miskin itu tidak diberi makan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seandainya tadi orang kaya itu memberi makan, nah mungkin dia tidak masuk dalam jurang maut atau di neraka gitu ya. Mereka boleh sama-sama dipakai oleh Tuhan karena Tuhan menghendaki apa yang mendatangkan damai sejahtera ketika kedua belah pihak orang kaya dan orang miskin ini tadi
sama-sama damai, sama-sama membangun, sama-sama mendatangkan kebaikan, saya kira Tuhan akan memberikan solusi yang baik buat mereka. Nah, akhirnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita lihat di sini mengenai penggalian Alkitab ini, kadang aturan makan bisa saja menjadi sangat membingungkan gitu ya. Ada yang bilang telur itu berbahaya, ya kalau dimakan banyak kolesterolnya bisa menjadi sakit jantung, ada juga asam urat, pokoknya LDL-nya bisa tinggi gitu ya, lemak dalam darah maksudnya. Banyak hal ya. Ada juga orang bilang makan telur itu bagus, ada vitamin D3-nya untuk nutrisi otak kita gitu ya. Bahkan ada banyak hal yang perlu kita ambil vitaminnya dari telur itu gitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat di sini, pendapat itu boleh berbeda. Ada juga orang bilang diet itu lebih cantik, ada orang bilang ya big beautiful ya, besar pun bisa cantik gitu. Nah, isu semacam ini fokusnya pada tubuh, isu-isu seperti ini. Dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan kerohanian atau spiritual. Namun, apa jadinya isu makan dan minum itu komplit dalam gereja? Perpecahan akan terjadi. Oke, rekan-rekan, mari kita lihat apa yang Anda baca. Apakah larangan Paulus dan mengapa ayat 13? Janganlah kita saling menghakimi. Kedua, apa yang membuat sesuatu jadi najis dan akibat memakan yang dianggap najis oleh orang lain? Kalau di ayat 14 disebutkan bahwa tidak ada yang najis dalam diri sendiri. Tetapi bagi orang yang beranggapan itu najis, maka itu najis. Jadi yang membuatnya menjadi najis ya diri kita sendiri ya. Kalau kita bilang itu najis ya najis. Kalau kita bilang itu Nah, najis ya nggak najis gitu. Yang najis mah dosa, benar cuma dosa. iya. Akibat dari memakan sesuatu yang dianggap najis oleh orang lain. Kalau kita memakan sesuatu yang menurut orang lain najis, kita sedang menyakiti hatinya ya Yos, benar. Iya. Menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kamu makan. Oke, nih yang lain nih. Ada yang ketiga nih. Bagaimana seharusnya orang percaya menyatakan kerajaan Allah dan melayani Kristus? Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Boleh dijawab Kak Meira? Caranya adalah dengan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus di ayat yang ke-17. Terus di ayat yang ke-16, apa yang baik yang kita punyai janganlah kita dibiarkan difitnah, katanya di sini. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini ya berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Itu jawabannya, Bu. Jadi bagaimana seharusnya orang percaya menyatakan kerajaan Allah dan melayani Kristus? Berarti lewat tindakan ya? Tindakan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita yang kita dapatkan melalui Roh Kudus. Selanjutnya Om Yos. Oke, betul itu. Melakukan kebaikan dan mendatangkan damai sejahtera. Iya. Oh, itu jawabannya. Coba Nah, Kak yang Mei, nomor 4. Apa yang harus kita kejar dan hindari? Yang harus kita kejar adalah segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun satu sama lain. Terus yang harus kita hindari yaitu kita jangan merusakkan pekerjaan Allah karena makanan. Jadi siap. yang harus kita hindari adalah jangan makan sembarangan ya. Oh gitu. Jangan makan sembarangan. Kan jangan merusak pekerjaan Allah karena makanan. Berarti kan jangan makan sembarangan. Jangan ange-angein Hmm. orang. Kalau kita makan sembarangan kan kadang-kadang kita merasa saya mau boleh makan segala macam. Tapi ternyata kita sebenarnya sedang merusak pekerjaan Allah loh. Waduh. Kalau ada orang yang lagi nggak makan daging B2, kita jangan makan B2 di depan dia. Ih, enak loh. Kalau gitu saya sering ya jadi batu sandungan ya. Oke, yang 5. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Ayat 21. Apa Mei? Jangan makan daging atau minum anggur. Yang menimbulkan batu sandungan.
yang menjadi Atau batu Jangan bisa sandungan. Kalau itu nggak jadi batu sandungan, berarti boleh diminum dan dimakan ya, Yos ya? boleh, tapi Oh, dalam takaran tertentu. Jangan sampai misalnya gini. Oke lah, pendeta itu pasti perjamuan gitu kan. Tapi jangan sampai mabok. pendeta itu minum 1 gelas, 2 gelas. Itu jadi pikiran orang ini pendeta atau apa sih? Oke, yang keenam tuh, apa dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan? Ayat yang ke 22 sampai 23. Kano gimana Kano? Kalau menurut aku di ayat ini ya, ayat 22 ada dua ya, Mm-mm, itu keyakinan iman. Ya, sudah mm-mm. jelas dipegang pada keyakinan bahwa apa yang kita yakini di hadapan Allah, dan dikatakan di sini berbahagialah dia yang tidak melakukan hukum dirinya sendiri dan apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Jadi ya keyakinan kita itu ya tetap berkeyakinan kita kepada firman Tuhan, dan apapun yang kita lakukan itu kita yakin bahwa semuanya dari Tuhan. Dan yang keduanya adalah iman, ya sudah jelas apapun yang kita lakukan, entah itu di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan, ya tetap berpatokan kepada iman. Imannya ini semuanya. Tapi sedikit, boleh nggak aku sedikit ini gitu, Cici sama Boleh Bang dong. Yos? Dari tema di dalam sini ya. Aku tertariknya dengan judul perikop kita malam hari ini adalah jangan memberi batu sandungan. Sebenarnya kalau secara pengertiannya batu sandungan ini adalah, kalau menurut aku pribadi ya Cici ya sama Bang Yos, adalah sesuatu tindakan perbuatan tingkah laku kita itu menjadi membuat orang lain merasa berdosa ya, apapun bentuknya. Itu yang aku tangkap lah ya. Seringkali dalam pelayanan juga hal semacam ini sebenarnya kalau dijabarkan, mungkin tadi Bang Yos sudah menjabarkan berbicara tentang makanan. Tetapi kalau saya yang sambil diri saya sendiri mah, bahwa jangan menjadi sandungan kepada orang lain. Entah itu dari pengalaman pribadi kita misalnya melayani Tuhan tuh, terkadang itu batu sandungan itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari kesombongan. Kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan itu jangan merasa diri bahwa apa yang kita lakukan itu adalah seakan-akan wow gitu. Nah, sementara kita merendahkan orang lain. Itu sangat udah jelas tadi, itu sangat berdosa di hadapan Tuhan. Merasa diri hebat, merasa diri mampu, merasa diri yang lain mah gak ada apa-apanya, gua mah gua. Judul perikop kita malam hari ini, Cici, sebenarnya sangat menyentuh ya. Ya Tuhan, makanya aku kalau misalnya pelayanan itu, Tuhan jangan sampai mencuri kemuliaan-Mu. Karena itu bisa menjadi sebatu sandungan sama orang. Gue yang paling oke, gue yang paling ini. Kebanyakan juga ada di dalam gereja loh kayak gitu. Dia menjadi batu sandungan orang lain. Walaupun dia mengatakan ya, tapi dari sikap perubahannya itu tadi. Sebenarnya kata-kata batu sandungan yang tulis Paulus itu adalah sebenarnya itu teh jangan menjadi itu sama orang lain. Itu misalnya merasa diri ini, sementara orangnya jadi minder jadinya. Nah, dari aku sih, tapi menangkapnya ya. Jadi oke lah, baiklah kita para pelayan-pelayan Tuhan, jangan merasa diri kita itu sebenarnya di atas segala-galanya. Ntar nanti jadi batu sandungan ke orang lain gitu. Nah, itu saya tangkap. Terus yang tadi yang terakhir tadi bahwa apapun dalam pelayanan kita itu berpegang pada keyakinan yang tadi saya katakan bahwa dengan keyakinan dan iman. Nah, itu aja sih yang saya tambahin gitu, Cici, yang dari aku, bahwa diri kita itu jangan menjadi batu sandungan lah dengan orang lain. Bukan hanya soal makanan, penting kalau soal makanan, mungkin Rasul Paul menggambarkannya tentang makanan. Tapi di dalam hal pelayanan itu lebih ngeri kalau ada seseorang yang dirinya lebih hebat, lebih gua. Nah, itu bisa jadi sahabat sandungan sama orang, orang yang melihat malah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Kano, betul ya. Mungkin tadi makanan jasmani, tapi makanan rohani pun kadang-kadang ketika kita makanan rohani berarti sesuatu yang spiritual kali ya, yang kita anggap spiritual seperti yang tadi. Kita lagi pelayanan, tapi kita merasa bahwa kita pelayanan karena kita mampu, bukan karena Tuhan, karena kita memang hebat, karena kita jago. Jadi kita merendahkan orang lain atau kritik orang lain, ngerasa bahwa saya lebih benar, lebih hebat. Ya sih, kadang-kadang kita juga orang-orang yang ada di mimbar, yang ada di bawah spotlight lah disebutnya Maya, di bawah lampu sorot, yang harus lebih berhati-hati. Terima kasih Kano untuk sharingnya, ini juga memberkati saya terutama ya. Silakan kembali kepada Om Yosua. Apa pesan yang Allah sampaikan kepada kita?
Jadi yang pertama, apa kesalahan yang sering kali dilakukan di antara sesama saudara seiman? Ya, Nah, yang tadi kali ya, jadi batu sandungan itu tuh, Om Yos. iya betul tuh. Itu Hmm. yang sering sekali terjadi ya. Yang kedua, apa yang dapat memicu penilaian sepihak dan kesombongan? Memicu penilaian sepihak dan kesombongan. Ya mungkin karena ngerasa diri Pentingkah hal hebat itu kali kan? ya. Ngerasa diri Ya, hebat, ngerasa bener. rasa di atas angin. Lanjut Om Yos. Oke. Yang ketiga, lebih dari aturan tentang boleh atau tidak boleh, apa yang seharusnya menjadi fokus pertimbangan kita? Fokus kita lebih menjadi berkat buat orang lain ya. Fokus kita adalah kemuliaan Allah, sebenarnya kemuliaan. Berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia gitu. Melayani Kristus ya fokusnya. Ya, mendatangkan damai, mendatangkan atau membangun kerajaan Allah. Betul ya. Apa respon Anda? Apa yang Anda anggap tidak najis, tetapi dianggap najis oleh keluarga dan teman seiman Anda? Apa ya Yos? Makan B2? Di kita di GPI ada yang larang makan B2 ya? Ada, Ci. Ulos. Oh ulos, iya betul ulos. Kebaktian-kebaktian adat gitu ya. Ada yang bilang nggak boleh ya. Iya, ada yang nggak boleh. Tapi ya kalau misalnya kayak ulos gitu nggak boleh ya. Kalau pas lagi acaranya dia kita nggak pakai ulos. Tapi kalau lagi acara kita mah ya dia kudu menghormati kita ya, menghargai kita ya. Iya. Situasi apa lagi ya? Dalam situasi apa akan memilih untuk tidak melakukan hal itu? Kalau kita bersama-sama dengan si orang yang bertentangan sama kita, iya jangan cari ribut. Artinya jangan kekeh atau sengaja gitu. Ngungkit-ngungkit masalah yang Ya, bertentangan gitu ya. iya. Lebih baik diam aja. Silent is gold. Iya. Atau misalnya kayak yang tadi ya makan babi misalnya contoh yang paling gampang gitu ya. Ya kalau bareng sama orang-orang itu ya jangan makan babi, makan yang lain, makan ayam. Iya. Nah cuman itu ya, saya tadi tertarik sama Kak Ano bilang ya. Ketika kita lagi melayani gitu, terus kita ngeliat nih teman pelayanan kita tuh pada asal-asalan gitu ya, seenaknya gitu ya. Terus kita ngerasa bahwa, duh kamu tuh tidak mengerespek pelayanan. Kalau kita berhentiin aja, hmm, itu sombong nggak ya? Enggak lah ya. Tuh nggak sih? Maksudnya kalau kita ngelihatnya dari sisi profesional, kita ngelihat bahwa ah, dia nggak cocok tuh, nggak pantas tuh. Soalnya dia tidak serius gitu. Gimana tuh Om Yos? Kalau ada orang yang tidak serius dalam melayani, terus sama kita diskors gitu, sebenarnya itu nggak apa-apa kan ya? Itu ada tingkatannya, Ci. Kalau ada orang yang misalnya kita lihat dia asal-asalan, perlu kita dalami. Benar nggak dia asal-asalan? Atau karena memang dia tidak tahu. Kalau memang dia benar asal-asalan, Mhm. maka ada konsekuensi yang ia harus tanggung. Misalnya kebijakan-kebijakan orang yang kita percaya untuk mengetuai mereka, gitu. Jangan sampai kita ambil alih untuk memberikan satu sanksi buat mereka, gitu kan. Ada kebijakan-kebijakan yang sudah kita percayakan bagi mereka yang misal katakanlah salah satu contoh singer lah kan pasti ada ketua-ketua ibadah rayanya gitu kan yang mengatur itu kita konfirmasikan ini benar nggak dia asal-asal atau karena memang nggak tahu gitu kan kalau memang dia nggak tahu maka untuk itu kita harus serahkan untuk orang yang bisa membina dan membimbingnya untuk lebih mengetahui apa isi dan arti pelayanan itu sendiri gitu. Perlu dikasih peringatan dulu ya, nggak bisa langsung dipecat gitu ya. Peringatan sekali, Iya. dua kali nggak tobat-tobat mah ya bohwat ya, mau nggak mau ya. Kalau sekuler aja kudu profesional, apalagi yang di dalam Tuhan ya. Dan menurut saya Betul. mah harusnya orang yang melayani Tuhan itu harus lebih serius ya daripada pemain sekuler. Contoh, misalnya, ya kalau misalnya kita mau main musik ngeband gitu ya, di panggung gitu depan orang kan, pasti kita latihan. Masa sekarang kita mau melayani Tuhan kita nggak latihan gitu kali ya. Ya misalnya sesuatu acara yang dunia aja kita lakukan dengan serius, dengan ada persiapan, harusnya sesuatu yang buat Tuhan juga kita harus ada persiapan gitu ya. Bagaimana Anda akan menyikapi teman Anda yang masih menghakimi orang lain berdasarkan hal sekecil makanan? Kamera lagi aja. Dibiarin aja lah, kan urusan dia, Bu. Anak zaman Jangan sekarang mah membuat gitu ya, semua juga dibiarin sama dia. kayak pasrah gitu ya. Biarin aja.
Kalau misalnya kita tahu itu salah, terus kita nasehatin, belum tentu dia mau terima kan. Jadi Mm-mm. ya gimana dianya aja, marah Harusnya sama dia. dinasehatin ya. Tapi kadang-kadang orang juga dinasehatin teh bedegong, Yos. Sekali bedegong, dua kali bedegong, ya, tiga kali mah. Udahan we nya. Mahasiswa Cici yang kayak gitu nilainya gimana tuh Cici? Kayak nolin kalau mahasiswa saya mah. Tanyain si Meira, saya mah galak di kelas. Cuman ya untung aja ya, untung Tuhan Yesus teh nggak kayak kita ya. Nggak kayak saya lah terutama. Ya kesempatan dikasih Tuhan sama kita tuh kan nggak cuma sekali dua kali ya. Bukan hanya berkali-kali malah. Iya, bukan cuma sekali dua kali kan, tapi setiap hari loh kita dikasih kesempatan. Kalau kita Ya, renungkan luar mm-mm, biasa. betul. Tuhan beda kan kalau manusia mah ya udah doang lu melakukan kayak gitu mah ya terserah lu. Itu kata kamera tadi ya udah dari udah kasih tahu ya udah terserah dia kan. Tapi kan Mm-mm, Tuhan mah nggak, walaupun kan firman Tuhan katakan mah se iya. semerah gimana ya, tapi ya kan Tuhan kita baik. Makanya Mm-mm, mah kalau menurut kita dalam pembahasan kita malam hari ini udah dah kita kita ya yang tadi sudah dikatakan Bang Yos tadi ya, entah itu jangan kita menghakimi, jangan kita menyakiti saudara kita hanya dengan makanan. Udah sekarang mah fokus aja kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu apapun bentuknya, ya udah kita lakukan sebaik-baik mungkin. Jangan merasa kita di angin gitu. Entah itu misalnya dalam pelayanan kita, oh gue mah pintar main musik segala macam. Jangan gitu. Karena suatu saat juga Tuhan bisa ngambil segala sesuatunya itu. iya, Entah itu betul. pelayanan kita, kepintaran kita, seapapun itu. Tuhan bisa ambil sekejap saja itu udah. Nah, yang Mm-mm, jadi masalahnya udah orang lain sakit hati, udah nggak mau gua nggak mau sama itu kan dia mah terlalu pintar sih gini gini, apalagi kalau kita udah menjurusnya ke kesombongan, nah itu lebih parah lagi kan. mm-mm, Sebenarnya batu sandungan bersama dengan kesombongan loh Cici. mm-mm, Kalau kita kata-kata Paulus di sini orang-orang di Roma mah dulu teh dia memamerkan minum anggur, dia merasa makan daging, sementara banyak saudara-saudaranya ini tidak makan daging. mm-mm, Pelayan juga seperti itu kan, yang seperti yang tadi Cici, terkadang kita itu tanpa kita sadari loh. mm-mm. Tapi kalau di kita sih mungkin nggak seperti itu ya, mungkin ini mah contoh di tempat-tempat yang lain ada yang seperti itu, karena dia sudah merasa diri gimana gimana, Mm-mm, nah akhirnya ke orang lain. Nah itu yang bikin dosa tadi kan udah mm-mm, diterangkan gara-gara orang lain sakit hati, udahlah, gue nggak mau melayani karena kan ada yang lebih bagus dari gua kan begitu. Ini mah hanya dari aku aja ini ngomongnya begitu. Makanya mah jujur aja sih kalau aku pribadi mah setiap selalu Tuhan jangan sampai aku berkata bahwa aku gitu pelayananku gak semuanya untuk Tuhan, aku mah semakin nggak ada apa-apanya. Makanya juga aku pikirnya biar juga orang aja. Jadi nggak perlu kita pamerkan, nggak perlu kita tonjolkan, malahan jadi batusan orang lain, dan orang lain berdosa, apalagi kita yang bikin dosanya. Nah gitu. Nah tentang tadi penghakiman tadi, kadang kan nggak merasa bahwa dia menyakiti hasil saudara itu menghakimi. Ya udah, tenang aja. Tapi nah, itu tadi, kalau memang dia nggak mau berterima, ya itu urusannya sama Tuhan. Ya mm-mm. seperti kata Merah tadi, kalau sekali udah dibilang mah, kalau dia masih bandel, ya Mantep. terserah. Jadi contoh itu jangan kita bikin orang lain jadi berdosa karena perlakuan, perkataan, dan tindakan kita. Itu aja, Tuhan berkati. Amin. Jadi closing statementnya apa Om Yos dan boleh tutup dengan doa silakan Om Yos. Kalau kita lihat di sini, mungkin ada benarnya orang yang tidak memakan dagingnya. Artinya kerap kali dikaitkan dengan kesehatan. Seperti yang kita lihat tadi, mungkin ada orang melarang makan telur terlalu banyak, tapi ada orang yang makan telur setiap harinya lebih dari satu, dua, tiga, itu tergantung ya, artinya gitu ya. Dan menurut penelitian para medis, kalau makan daging banyak itu, ya misalnya daging babi, itu banyak lemaknya, banyak kolesterolnya,
bisa menimbulkan sakit jantung ya. Artinya di sini kalau kita lihat bahwa mungkin benar ya, mungkin perkataan para medis, perkataan dokter itu nyata gitu ya, nyata karena ada banyak juga orang yang sakit karena kebanyakan lemak gitu kan, kebanyakan kolesterol gitu. Perkataan dokter mungkin nyata, tapi perkataan Kristus adalah kebenaran. Artinya di sini adalah kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, apapun kata orang, tapi kita harus percaya apa kata Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini lewat daripada tema yang Tuhan beri bagi kami untuk kami belajar bersama. Kami percaya bahwa apa yang kami dapatkan hari ini boleh menjadi bekal kami di kemudian hari, supaya kami tidak menjadi batu sandungan dalam pelayanan kami, dalam kami berkeluarga, dalam kami bertetangga, baik dimanapun kami berada. Tuhan pimpin kami ya Bapakku. Jika sebentar kami selesai dalam Bible study ini, jika kami ada yang beristirahat, sertai kami dalam peristirahatan kami, dan jika ada yang kami lanjutkan untuk kami beraktivitas, sertai kami dalam aktivitas kami, dan hingga kami membuahkan hasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripadamu Tuhan. Kau limpahkan atas hidup kami melalui gembala sidang kami, mengalir ke seluruh keluarganya, dan kami juga Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Bye Kano. God bless. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.